Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Shalom. GBI dan Mogot shalom. Shalom. Welcome home. Home sweet home. Welcome home. Home sweet home. Sambil kita memberikan tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja, Tuhan yang memberkati kita semua. Kalau bisa di atas kepala ya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Selamat beribadah buat Anda yang onsite dan juga jemaat yang beribadah secara live streaming. Saya percaya kuasa dan kehadiran Tuhan yang sama yang ada di tempat ini akan juga Anda alami di rumah-rumah atau dimanapun Anda berada. Dan saya percaya ada sukacita damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita. Katakan amin. Saudara siap untuk beribadah? Amin. Haleluya. Saudara siap untuk beribadah? Yang siap untuk beribadah coba lambaikan tangan saudara sambil sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Saya mengajak untuk jemaat bisa bangkit berdiri sebentar dalam hadirat Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita. Kita satukan hati kita, kita berdoa yuk saudara. Bapa yang baik, kami bersyukur kami bisa berkumpul di dalam hadirat-Mu, di dalam anugerah Tuhan. Di hari Minggu ini kami mau bersepakat dengan Tuhan. Segala hal yang baik yang Tuhan rancangkan bagi setiap kami akan kami terima secara utuh. Tidak ada yang tercecer. Oleh sebabnya Tuhan Yesus, dengan kesatuan hati yang ada di antara orang tua, ayah, ibu dan anak, dan juga semua keluarga yang hadir, biarlah kami boleh mengalami kehadiran Tuhan. Kami persilakan Roh Kudus untuk beracara tanpa batas. Silakan lakukan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya juga ada kesembuhan bagi yang sakit di dalam nama Yesus. Akan ada kelegaan bagi yang berbeban berat di dalam nama Tuhan Yesus. Ada penghiburan bagi yang berduka. Kami persilakan Roh Kudus untuk menjamah hati setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami persilakan Roh Kudus untuk bekerja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang siap untuk beribadah sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Menyembahmu, memujimu, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami masih dan selalu percaya kepada Tuhan. Kau Tuhan penolongku. Amin. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Amin, amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku ajar. Tuhanku terlebih besar, terlebih besar, janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Engkau yang selalu setia bersamaku Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah, berserah. Amin. Sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku, menolong hidupku. Oh,
kuasa-Mu terlebih besar. Terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kami bernyanyi karena kami mengalami kuasa-Mu yang lebih besar daripada apapun yang sedang kami hadapi. Kuasa-Mu jauh lebih besar daripada permasalahan yang kami hadapi. Kuasa-Mu jauh lebih besar untuk menolong kami. Shani ya Rabu Raraba. Haleluya, haleluya. Kami memuji Tuhan yang hidup. Kami menyembah Tuhan yang perkasa. Yesus namanya. Oh, kuasa-Mu terlebih, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin, amin. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya. Hey, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Di hidupku, oh, ku percaya Kau bekerja mendatangkan mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tuhan menolong kami, menolong kehidupan kami. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku hebat. Sambil kita bangkit berdiri saudara dalam hadirat Tuhan. Terlambat janji-Mu ya Tuhan. Jemaat saja sambil mengangkat tangan saudara, nyanyikan. Kuasa-Mu. Amin, amin. Terlebih besar. Amin. Selalu tepat pada waktunya. Gak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Amin. Kuasa-Mu terlebih. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
pulihkan hidupku. Haleluya, sekali lagi nyanyikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Terlebih besar janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Oh, janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku, menyembuhkan kami. Tak pernah terlambat karya penyelamatan-Mu. Kau menolong kami berkali-kali. Kami punya alasan untuk percaya, untuk kami menaruhkan pengharapan kami kepada Yesus. Engkau layak untuk disembah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Haleluya. Ayo berikan tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja, buat Tuhan yang berkuasa. Hebat Engkau, ajaib dan dahsyat Engkau Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami berkumpul untuk satu nama yang sanggup mengubahkan kami. Kami berkumpul dan beribadah hanya untuk satu nama yang adalah penyelamat bagi setiap kami. Yesus namanya, Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa, pencipta segala yang ada. Agung mulia nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya berkat Tuhan atas setiap kita dilimpahkan, katakan amin. Amin. Haleluya. 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 Baik kita yang ada di sini maupun jemaat yang beribadah secara live streaming, mari sama-sama bilang begini, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Bilang begini, buat saya. Sekarang saudara bilang dulu kiri kanan saudara, depan belakang saudara, bilang begini, buat Anda juga. Buat Anda juga. Buat Anda juga.
Tuhan baik buat setiap kita, katakan amin. Amin. Selamat beribadah, penuh dengan sukacita, berikan tepuk tangan meriah buat Raja di atas segala raja. Hey! Wow. Oh. Alright, ayo dengan sukacita bertepuk tangan. Hey! Come on, gerejanya bernyanyi. Here we go. Jalan hidup, hey, orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar, ya, semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila hey, dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Amin. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Hey, dia kembali. Gebedon mau buat suarakan. Woo! Hey, jalan hidup hidup, jalan hidup. Hey, orang benar, amin, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar, amin, semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Hey, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Hey, dia kembali. Semuanya bertepuk tangan. Hey, ada sukacita dan pengharapan dalam Yesus. Ada pembelaan dan pertolongan Tuhan. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Hey! Oh, yeah. Alright, take me up. Jalan hidup orang benar, jalan hidup, amin, orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, amin, semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan, dan membangunkan dia kembali. Katakan sebab tangan Tuhan. Hey, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi nyanyikan sebab tangan Tuhan jua dan membangunkan. Hey, dia kembali. Haleluya. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Dia kembali. Sekali lagi nyanyikan sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Dia kembali. Semuanya bertepuk tangan dan bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Hey.
Mari satukan hati kita memuji Tuhan. Here we go. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara, hey, menyatakan keselamatan, hey, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian, amin, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Sama-sama nyanyikan sekali lagi. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, ayo KBI dan Mokat, hey, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari sama-sama bertepuk tangan saudara. Hey! Satu saat nanti kita sama-sama akan melihat semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Wow. Alright, here we go. 1, 2, say. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan para anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, hey, keselamatan, hey, Allah yang duduk dan berkata, kami naikkan pada anak domba pujian, oh, oh. Hey, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Here we go. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Hey, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Dia yang layak untuk terima pujian, penyembahan, bagi Dia yang sanggup melakukan lebih daripada apa yang pernah kita minta dan doakan. Terbukti nyata kuasanya ada dalam kita, bekerja melalui kita. Katakan amin. Oh. Haleluya, haleluya. Kuasa kemuliaan-Mu nyata siang hari ini saat kami datangi Tuhan, bawa pujian penyembahan yang keluar dari hati yang penuh rasa kagum hormat akan Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, layak untuk disembah, layak untuk diagungkan, layak untuk dimuliakan. Nama di atas segala nama, Raja
di atas segala raja. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Penolong kami. Pemulih kami. Kami berseru pada nama Yesus. Yesus. Yesus, oh. Kami berseru pada nama Yesus. 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 Oh. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Oh, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Oh, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Oh, ku percaya padamu. Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kehidupanku. Kaulah pertahananku. Oh, ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku.
ku memuji namamu sepanjang hidup kami Tuhan. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhan, Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu. Sama-sama kita bangkit berdiri ya saudara. Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ayo jemaat saja sambil mengangkat tangan saudara sekali lagi. Yesus. Amin. Penyelamat kami, penyembuh kami mulu. Amin. Terpuji di atas segalanya. Sebelum kami dengarkan firman Tuhan, kami rindukan kehadiran-Mu, Kau nyata. Shalom semuanya. Pada tanggal 23 sampai 25 Oktober 2024 di Cleveland, Tennessee akan diadakan Simposium Pentakosta ketiga. Simposium adalah pertemuan beberapa pembicara ahli yang menyampaikan uraian singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Jadi Simposium Pentakosta ketiga ini artinya hanya membicarakan Pentakosta ketiga. Acara ini diselenggarakan sebagai kolaborasi dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Church of God yang diwakili Pentecostal Theological Seminary atau PTS, Lee University, dan North Cleveland Church of God, dan beberapa sinode Pentakostal lainnya. Bagi saya, hal ini merupakan suatu surprise, kejutan, mengingat selama ini banyak terjadi perdebatan mengenai Pentakosta ketiga, terutama di Indonesia. Hal ini memang sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 44, bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Wow. Mike Baker, Presiden Pentecostal Theological Seminary, bersaksi bahwa ketika pertama kali mendengar tentang Pentakosta ketiga, dia berkata, apaan tuh? Tapi tidak lama kemudian, Tuhan mentransformasi pikiran dan hatinya. Sehingga Mike Baker lah yang Tuhan pakai untuk menyelenggarakan Simposium Pentakosta ketiga. Saya sempat ditegur Tuhan, karena Mike Baker lebih berapi-api dibanding saya. Padahal saya yang Tuhan tunjuk sebagai messenger Pentakosta ketiga. Justru Simposium Pentakosta ketiga Tuhan tunjuk di Amerika. Sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Cindy Jacob pada acara Empower 21 Asia tahun 2018 di SICC. Dia bernubuat bahwa gerakan Pentakosta ketiga ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan adalah Amerika. Dari Amerika lah gerakan Pentakosta ketiga akan menyebar ke seluruh dunia.
Jadi sekarang yang ada di Amerika tentang Pentakosta ketiga, selain dari simposium Pentakosta ketiga adalah the Niko Nyoto Raharjo Chair for the Restoration of the Tabernacle of David yang didirikan oleh Pentecostal Theological Seminary. Ini merupakan cikal bakal Pentakosta ketiga. Dan yang kedua, plakat ketiga tentang Pentakosta ketiga yang terdapat di lobi asrama Niko Nyoto Raharjo Hall, Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma. Dan yang ketiga, Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower di Los Angeles. Yang keempat, The Third Pentecost Channel di Spirit Network dari Pentecostal Theological Seminary. Dan yang kelima, sedang dikerjakan Niko Nyoto Raharjo Prayer Center di gedung pusat Church of God di Cleveland, Tennessee. Ini adalah menara doa pusat untuk Church of God. Church of God berusia 138 tahun dan berada di 194 negara dengan jumlah jemaat sekitar 8,3 juta orang. Ruangan yang dipakai adalah tempat yang biasa dipakai bersidang oleh Executive Council, yaitu Executive Committee dan Council of 18. Ini tempat yang bisa dikatakan eksklusif, tetapi sekarang dipersembahkan untuk menara doa. Pada waktu sidang Executive Council tanggal 18 September 2024 yang lalu, dalam rekaman saya diminta untuk berkata bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia dan bersejarah. Karena hari ini ruang Executive Council dipakai untuk terakhir kalinya. Sebab selanjutnya akan dibuat Niko Nyoto Raharjo Prayer Center. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang dicurahkan untuk menyelesaikan amanat agung. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara sangat serius kepada saya. Aku datang segera. Aku datang segera. Dengan gemetar saya bertanya, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus saya lakukan? Baru pertengahan tahun 2009, Tuhan menjawab, aku akan mencurahkan rohku. Pada saat roh kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang tertulis dalam Yoel 2, ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29. Maka anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua sesuai dengan Yoel 2 ayat 30. Maka mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga sesuai dengan Yoel 2 ayat 31 akan terjadi goncangan yang luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, akan ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa besar-besaran. Selama hampir 10 tahun, setiap kali saya berkhotbah, selalu saya memperkatakan akan terjadi goncangan yang dahsyat. Siapa yang mengira yang dimaksudkan dengan goncangan di sini adalah COVID-19? Pada acara Empower 21 Asia di SICC tahun 2013, Tuhan memberi nama pencurahan Roh Kudus yang terjadi sekarang ini sebagai Pentakosta
ketiga. Definisi Pentakosta ketiga ada 5. Yaitu yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Definisi Pentakosta ketiga ini bukan saya yang mendapatkan. Tetapi saya hanya menyusun atau menyimpulkan pasal-pasal nubuatan atau penglihatan dari hamba-hamba Tuhan. Menjadi satu kesatuan yang namanya Pentakosta ketiga. Bagian saya adalah Tuhan berkata bahwa menjelang kedatangannya untuk kali yang kedua, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus yang mengakibatkan terjadi penuaian jiwa yang besar. Nama pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Definisi pertama dan kedua dari Pentakosta ketiga, ini nubuatan dari William Seymour, hamba Tuhan yang dipakai dalam Azusa Street Revival. Definisi ketiga, ini penglihatan dari Pastor Russell Evans dari Planet Shakers, Melbourne. Definisi keempat adalah nubuatan dari Cindy Jacob. Dan definisi kelima dari Dr. Tim Hale yang saat itu menjabat sebagai General Overseers atau Ketua Umum Church of God. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang terjadi hari-hari ini namanya adalah Pentakosta ketiga. Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem sekitar 2000 tahun yang lalu. Pentakosta kedua adalah pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street Revival. Apakah Pentakosta ketiga merupakan istilah yang valid? Jawabannya ya, valid. Sebab sebelum muncul istilah Pentakosta ketiga, istilah Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua telah disebutkan oleh para tokoh kegerakan Pentakosta. Dengan demikian, penyebutan istilah Pentakosta ketiga dapat dikatakan sudah ada pola yang mendahulunya. Selain itu, istilah ini juga sudah terkonfirmasi secara internasional. Itu sebabnya menolak Pentakosta ketiga berarti menolak Pentakosta kedua, berarti menolak keseluruhan peristiwa Pentakosta. Penggunaan istilah Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua sudah pernah disebutkan oleh hamba-hamba Tuhan seperti John Fletcher, John Wesley, Frank Bartleman, David Wesley, Mylan, Frank Harrington, dan lain-lain. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Ada banyak pertanyaan mengenai soal Pentakosta. Kalau ada Pentakosta pertama, kedua, dan ketiga, apa ada yang keempat, kelima, dan seterusnya? Ini jawabannya. Yang pertama, ada nubuatan William Seymour di tahun 1910.
bahwa dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir bahkan sampai kedatangan Tuhan. Berdasarkan nubuatan ini, saya percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum kedatangannya. Jadi tidak ada Pentakosta keempat, kelima, dan seterusnya. Yang kedua, Alkitab mengajarkan Tuhan Yesus akan datang segera, sewaktu-waktu, sehingga setiap generasi dalam kurun waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua memiliki hak untuk percaya bahwa mereka hidup di hari-hari terakhir. Artinya mereka adalah generasi terakhir. Sebagai contoh, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 yang berkata, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita sepakat dan juga percaya Tuhan Yesus datang segera? Jika kita percaya Tuhan Yesus datang segera, berarti kita percaya bahwa ini adalah penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga berarti kita percaya pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga adalah yang terakhir. Tidak ada Pentakosta keempat, kelima, dan seterusnya. Banyak peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi sepanjang sejarah gereja. Namun tidak semuanya dapat disebutkan sebagai peristiwa Pentakosta, seperti yang terjadi di kamar loteng Yerusalem yang disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Ada 3 kualifikasi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat seperti Pentakosta pertama, yaitu yang pertama, masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua, penekanan terhadap glosolalia atau bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, memiliki korelasi langsung kepada penyelesaian amanat agung. Jika satu peristiwa pencurahan Roh Kudus kurang memenuhi salah satu kualifikasi saja, maka tidak dapat disebutkan sebagai peristiwa yang memiliki kualifikasi sebagaimana Pentakosta pertama, betapapun dahsyatnya. Artinya, satu peristiwa pencurahan Roh Kudus disebutkan sebagai Pentakosta kalau memiliki 3 kualifikasi pencurahan Roh Kudus seperti Pentakosta pertama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya yang kedua kali dan tanda akhir zaman, Tuhan Yesus menjawab bahwa akan muncul Mesias-Mesias palsu yang memakai namaku, akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Banyak orang percaya disiksa dan dibunuh oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin.
Namun mereka yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau dengan kata lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kita diingatkan bahwa tugas utama sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum naik ke sorga. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, juga artinya kepada kita yang menjadi murid Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka 120 muridnya pergi ke Yerusalem dan berkumpul di kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh. Tuhan Yesus berkata, kamu jangan meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan di kamar loteng? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini prinsip menara doa. Ini prinsip restorasi pondok Daud. Jadi untuk menantikan pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus yang kita sebutkan sebagai Pentakosta pertama, mereka melakukan ini. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, berumur 36 tahun. DNA yang Tuhan berikan adalah restorasi pondok Daud. Kita tidak pernah memikirkan bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga. Selama 10 hari murid-murid Tuhan Yesus di kamar loteng, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Dan pada hari yang ke-10, yaitu pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Hal itu diawali dengan suara seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa roh. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Pentakosta pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street. William Seymour, seorang hamba Tuhan, dipakai secara luar biasa. Pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena menghasilkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai?
Belum. Karena itu hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan. Pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta ketiga. Kita harus percaya dengan Pentakosta ketiga, maka Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Artinya amanat agung selesai. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, saya siap untuk menyelesaikan amanat agung. Berikan saya kuasa Tuhan, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Angkat tangan saudara. Yang sudah berbahasa roh saat ini. Oh Tuhan, Tuhan curahkan kuasa-Mu. Urapi kami, terima. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, kita kembali diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Mari kalau kita mau memberi, pastikan kita memberi dengan kerelaan hati dan karena kita mengasihi Tuhan. Ada 3 jenis persembahan, saudara bisa menyalurkan berkat-berkat ataupun dana yang saudara ingin salurkan. Ada rekening yang nantinya akan ditujukan untuk persembahan umum atau persembahan persepuluhan. Ada rekening untuk dana pembangunan, kita akan membangun gedung gereja House of Adulam. Dan juga ada rekening diakonia, persembahan diakonia untuk kebutuhan biaya rumah umas, orang tua asuh, biaya-biaya bantuan biaya pengobatan, bantuan biaya sembako dan lain sebagainya. Nah, apapun yang menjadi kerinduan kita bisa salurkan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, sungguh bersyukur untuk hari ini dan atas segala berkat yang Tuhan masih percayakan buat kami kelola. Dari apa yang ada, biarlah kami menyalurkannya sesuai dengan petunjuk Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kami berdoa, persembahan yang kami berikan boleh menyukakan hati Tuhan dan dikelola dengan baik oleh para pengelola dana ini hanya untuk kepentingan kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau memperluas akan kapasitas kami untuk menampung berkat-berkat-Mu dan menyalurkannya. Semakin hari semakin menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih, saya Arbi Leo. Saya Mimi, hari ini kami mau berbagi tentang seberapa pentingnya menjaga kerukunan dalam keluarga. Keluarga adalah tempat kita pertama kali menemukan dan terus belajar tentang cinta kasih. Karenanya menjaga kerukunan keluarga begitu penting, supaya berkat Tuhan terus tercurah atas kehidupan kita. Setuju, Mi? Setuju banget. Nah saudara, sebelum lanjut, mari kita saksikan info berikut ini. Telah memanggilku untuk
untuk menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mari semuanya, come on. Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, ku ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku, kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Bayangkan saja, keluarga itu seperti tanaman loh. Jika kita merawatnya dengan penuh kasih sayang dan mencabut gulma, dalam hal ini adalah perselisihan, dan menyiraminya dengan pengertian, maka tanaman itu akan tumbuh subur dan berbunga. Tepat sekali, karena di mana keluarga yang rukun, di situ Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Jadi kerukunan itu bukan hanya tentang menghindari konflik, tapi bagaimana di dalam keluarga kita menerima setiap perbedaan dengan penuh cinta kasih agar berkat Tuhan dilimpahkan. You're my sunshine, you're my best times, you're my anomaly. And I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do for the rest of my life. With all that I have, I do. I am who you say I am. Who the sun sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Saudara, uang tunai bisa menjadi sarana penyebaran bakteri yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencari alternatif yang lebih aman. Dengan menggunakan persembahan cashless melalui QR, kita dapat meminimalisir penyebaran bakteri tersebut. Metode ini tidak hanya lebih bersih, tetapi juga lebih efisien. Bagi jemaat yang belum bisa menggunakan QR, kami menyediakan amplop persembahan di depan pintu masuk. Silakan letakkan di kotak persembahan yang tersedia. Mari bersama-sama menjaga kebersihan dan kesehatan dalam ibadah kita. Jadi saudara, mari kita terus menjaga kerukunan dalam keluarga, karena disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Karena keluarga yang rukun mencerminkan kasih Tuhan di dunia ini. Demikian DM News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati, siapkan hidup kita untuk terima berkat. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah yang dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin.